Ya, bertemu kembali dengan Bapak Ahmad Samsudin dalam pembelajaran jarak jauh kelas 2 SD Plus Nurul Aulia. Ya, anak-anakku semuanya, sebelum Bapak melanjutkan ke pembahasan materi, alangkah baiknya anak-anakku semuanya untuk dapat mengklik tombol subscribe di atas ini ya, dan juga menyalakan tanda loncengnya agar mendapatkan informasi pembelajaran yang terupdate, terbaru, dan sangat bermanfaat. Baik, apa yang akan kita bahas hari ini? Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang operasi hitung campuran ya, dan tentang penjumlahan juga pengurangan ya. Kedua itu aja. Yuk kita lanjut untuk mengisi soal, membahas soal dalam contoh soal cerita. Bapak akan bacakan di sini ada contoh soalnya. Bunda akan membuat kue bolu yang besar. Untuk membuat kue bolu yang besar dibutuhkan telur ayam yang banyak. Bunda sudah mempunyai telur di rumah sebanyak 180 butir. Kemudian Bunda membeli telur lagi ke pasar sebanyak 40 butir. Telur-telur tersebut sudah digunakan Bunda untuk membuat adonan kue sebanyak 115 butir. Berapakah sisa telur yang dimiliki Bunda? Ya, yuk kita bahas. Nah, jangan lupa kita harus mengetahui dulu ya, dengan cara diketahui. Oke ya, diketahuinya apa saja? Yang pertama itu telur yang sudah dimiliki oleh Bunda ya, tentunya yang sudah ada di rumah. Ada berapa? Ada 180 butir. Kemudian ada juga telur yang dibeli oleh Bunda ya, tadi di pasar. Berapa? Ada 40 butir. Selanjutnya ada telur yang sudah digunakan untuk membuat adonan kue. Ada berapa itu? Ada 115 butir. Baik, selanjutnya setelah diketahui, mari ditanyakan ya, atau ditanya. Apa sih yang ditanya? Nah, ini dia. Berapakah sisa telur yang dimiliki oleh Bunda? Berapa? Yuk semuanya kita jawab. Oke. Nah, namun ya, kita jawabnya Bapak akan dalam bentuk ilustrasi dulu ya. Ini gambar telur yang ada di rumah, jumlahnya 180 nih yang sudah di rumah. Kemudian Ibu membeli lagi telur ya. Telurnya itu jumlahnya 40. Nah, kemudian telur tersebut digabungkan atau dijumlahkan. Jadi itu ya yang dimiliki oleh Bunda. Selanjutnya telur tersebut sudah digunakan nih untuk membuat adonan kue sebanyak 115 butir telur ya tentunya. Nah, baru hasilnya itu adalah pengurangnya. Baik, dalam kalimat pertanyaan 180 ditambah 40 dikurang 115 sama dengan berapa? Oke, kita gunakan dengan cara pendek. 180 dikurang 40. Oke ya, bersusun ke bawah atau bersusun pendek. Dan 115-nya adalah sebagai pengurang. Jadi kita kerjakan dulu yang penjumlahannya. 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian 8 tambah 4 sama dengan 12. 2-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 220 tersebut itu dipindahkan ke atas ya, ke atas pengurangnya atau 115. 0 kurang 5 nggak bisa, 0 minjem ke 2. 0-nya tersebut menjadi 10 ya. Kemudian 2-nya itu karena sudah dipinjam 1 puluhan jadi 1. Baik, 10 kurang 5 sama dengan 5. 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 kurang 1 sama dengan 1. Nah, inilah hasilnya 105. Jadi inilah kalimat jadinya ya, jangan sampai lupa. Jadi sisa telur yang dimiliki oleh Bunda adalah 105 butir telur. Nah, itulah jawabannya ya. Bagaimana? Apakah sudah mengerti? Nah, sekarang mungkin ada yang tanyakan ya, Pak, bagaimana Pak kalau misalkan susunan operasi hitungnya terbalik? Malah ini mah dikurang dulu baru ditambah. Apakah hasilnya akan sama, tetap 105 atau berbeda?
atau si angkanya dibalikan ya, si bilangannya itu dibalikan. Nah, kita buktikan di sini ya. Nah, kalau tadi itu 180 tambah 40 dikurang 115 sama dengan 105. Nah, Bapak akan balikan menjadi kurang dulu ya. Di 180 dikurang 40 ditambah 115 sama dengan berapa? Yuk kita cek sama-sama, kita hitung sama-sama. Nah, coba lihat di sini. Kita tetap menggunakan bersusun pendek ya. 180 dikurang terlebih dahulu ya. Kalau tadi ditambah, sekarang dikurang dulu. Nah, 115-nya bukan sebagai pengurang lagi, tapi sebagai penjumlah. 115. Nah, gitu ya. Jadi ditambahkan nanti 115. Kemudian kita isi 0 kurang 0 sama dengan 0. 8 kurang 4 sama dengan 4. Satunya turun ke bawah. Hasilnya adalah 140 untuk pengurangnya. Nah, 140 itu simpan ke atas. Atas 115. 0 tambah 5 sama dengan 5. 4 tambah 1 sama dengan 5. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya adalah 255. Lah, Pak, ternyata berbeda ya hasilnya ya. Yang tadi mah karena dijumlahkan dulu, hasilnya jadi 105. Sekarang mulainya dikurangkan dulu, dipindahkan operasi hitungnya. Kok hasilnya jadi berbeda ya, jadi 255. Nah, itulah kesimpulannya ya. Jadi anak-anakku semuanya, apabila menghadapi soal hitung campuran ini ya, kerjakanlah yang paling depan dulu ya. Jangan sampai yang kurang dulu, kecuali ada yang dikurungin tuh. Nah, bilangannya ya, tentunya yang dikurungin ya. Kemudian dalam soal cerita, jangan sampai lupa harus teliti membaca soal ceritanya. Jangan sampai soal yang harusnya ditambah malah jadi dikurang. Nah, baik, itu saja penjelasan Bapak hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk Ananda semuanya. Jangan lupa berikan komentar yang positif, komentar yang membangun, agar kami dapat membuat pembelajaran yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih bermanfaat, dan yang pastinya berkhasiat. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.